Wah, udah sinting. Sakit banget lihat ini. Ada pejabat korupsi dana bencana. Sekian banyaknya yang bisa lo korupsi mungkin. Dana bencana di saat orang lain lagi kehilangan segalanya. Di saat kita relawan ngumpulin bantuan gak pulang, gak dibayar, lu minta jatah. Wah, bajingan sih. Kok bisa kepikiran? Setan aja gak kepikiran itu. Kok bisa di tengah puing-puing rumah, tangisan anak-anak, jumlah korban dan kerusakan yang setiap hari lu baca di meja, Anda masih sempat menghitung jatah, ngubah alur bantuan yang harusnya transfer tunai langsung jadi barang, terus dipotong tangan Anda yang harusnya dipotong kalau diharap. Di Cina mungkin nyawa Anda tuh yang dipotong. Di sini mungkin Anda bisa tenang karena masa tahanan Anda yang mungkin bisa dipotong. Dana bencana itu, Pak, bukan angka aja di APBD, itu selimut pengungsi, itu obat luka, itu harapan orang yang baru aja kehilangan segalanya. Tega. Korupsi di masa bencana adalah kejahatan yang diperberat. Negara punya dasar untuk menghukum paling keras. Masalahnya cuma satu. Berani gak ditegakkan? Bagiin teman-teman, ini bukan sesuatu yang harus didiamkan. Orang ini harus dihukum seberat-beratnya. Dan jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Mohon maaf ya Pak, tapi dari 2 calon yang kalah di Pilpres kemarin, aku tuh respect banget sama Pak Ganjar ya. Setelah dia kalah tuh, udah aja gitu, aku nggak ngelihat pemberitaan dia yang aneh-aneh atau gimana gitu lewat di FYP aku, nggak ada. Tapi kenapa Bapak Anies sama pendukungnya tuh, aku tuh ngerasanya tuh mereka tuh sekarang lagi kayak sibuk kampanye mau Pilpres. Entah ya, aku ngerasanya kayak gitu. Tapi kalau Pak Ganjar, aku tuh hampir tidak melihat sama sekali gitu. Kayak ya udah aja fokus ngikutin pemerintahan sekarang. Mohon maaf ya Pak. Ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, "Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu?" "Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli." Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Ya. Inilah perubahan untuk Indonesia. Ini bukan sekedar soal capres dan cawapres. Mari terlibat. Mari kita tentukan pilihan. Mari kita pastikan kita coblos nomor 2, Jokowi JK. Dan kita nanti bisa berkata bahwa di saat Indonesia menentukan pilihan, saya pilih orang baik. Saya ikut terlibat menentukan arah Indonesia. Dan kita akan bangga dengan pilihan kita. Karena di Indonesia, orang baik bisa menjadi pemimpin. Benar kata Pak Kiflan. Saya masih ingat Bung Karno itu dikejar di mana-mana. Bahkan demo-demo itu mengatakan mahmelupkan Bung Karno. Gitu. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela. Dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Jadi dulu saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru. Sehingga saya ikut turun. Tetapi sesudah lama begini, ya, alasan-alasan dulu menjatuhkan Pak Harto itu KKN misalnya. Nah sekarang KKN lebih banyak loh dari zaman Pak Harto. Iya, lebih banyak. Nggak bisa. Zaman reformasi itu lebih parah. Jadi vertikal horizontal KKN-nya udah pasti. Hutangnya lebih banyak. Indeks Gini rasio kita. Zaman Pak Harto itu kesenjangan kita 0,200. Masih agak imbang, masih agak merata pendapatan itu. Sekarang ini per hari ini 0,435 sudah sangat di lampu merah itu. Iya. Artinya begini, kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto oleh karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto? Sekarang KKN-nya lebih banyak. Nanti aja. Silakan. Dulu yang korupsi Golkar aja. Sekarang semua partai pakarnya boleh tanya saya secara spontan. Siapa yang korupsi di partai ini? Saya hafal 10 partai yang sekarang punya nama di parlemen. Punya. Nah oleh sebab itu, maka saya berpikir, oke, secara politik bisa diperdebatkan. Tapi secara hukum, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, Pak Harto itu memenuhi segala syarat untuk mendapat pahlawan nasional. Ada 13 syarat di situ untuk menjadi pahlawan nasional. Memenuhi syarat Pak Harto.
Kalau mau bicara kesalahan presiden, semua presiden punya salah. Mungkin banyak yang tidak tahu. Ketika Bung Karno mengeluarkan dekret, membubarkan DPR, membubarkan konstituante, Bung Hatta itu nulis buku Demokrasi Kita. Di situ Bung Hatta pun mengatakan Bung Karno itu kudeta. Bung Karno kudeta. Artinya kalau ada orang bilang Pak Harto kudeta, sebelumnya pun sama, sebelumnya pun lagi sama. Begini, oleh sebab itu saya kira tidak boleh kita dendam-dendam politik terlalu berlebihan itu. Tidak boleh. Sama. Saya bandingkan ketika isu yang sama menimpa Gus Dur. Gus Dur diusulkan presiden. Nggak setuju. Bahkan ada pejabat mengatakan tidak bisa. Gus Dur itu membubarkan DPR, membubarkan parpol. Bung Karno juga membubarkan konstituante, membubarkan DPR, membubarkan parpol dengan Perpres nomor 4 tahun 60. Yang ketika dilawan gitu dikatakan, loh, lalu diminta fatwa ke Ketua Mahkamah Agung. Benar enggak Perpres saya? Ketua Mahkamah Agungnya takut. Benar, bubar dia Mas Um. Kalau bukan periuk nasimu yang diterjang banjir, kalau bukan mamamu yang meninggal, kalau bukan rumahmu yang hilang, kalian nggak akan paham sakitnya pada saat bencana itu. Ya. Bahkan setelah pulang dari lokasi bencana, bilang mengunggulkan sawit. Ada banyak studi ya, studi Walhi, universitas, tidak hanya Indonesia, internasional mengatakan bahwa deforestasi salah satunya karena sawit. Jadi kalau ketika bencana masih kemudian bilang sawit, dan sawit. Saya ingin bilang begini, Mbak. Untuk semua pemimpin publik, anggota DPR, termasuk presiden sekalipun. Kalau bukan periuk nasimu yang diterjang banjir, kalau bukan mamamu yang meninggal, kalau bukan rumahmu yang hilang, kalian nggak akan paham sakitnya pada saat bencana itu. Kalian nggak perlu tertimpa bencana untuk merasakan itu. Tapi empati aja cukup. Pesan-pesan pemerintah termasuk presiden Anda melihat nir empati. Presiden, BNPB, boleh nggak marah masyarakat ketika bencana terjadi? Boleh. Masyarakat bayar pajak. Dari setiap yang kita beli sampo semua bayar pajak. Supaya pajak itu masuk ke negara. Oke. Negara kemudian balikin lagi duit ke masyarakat ketika masyarakat susah. Sumbar itu dipotong 2,5 T kalau nggak salah efisiensi anggaran. Aceh itu 2 triliun. Sumut itu 1,1 T. Sekarang anggaran yang balik ketika bencana tadi hanya hitungan miliar hari ini. Mereka udah potong duluan. Bisa balik lagi nggak? Ini kita bernegara. Sumatera Barat, ya, orang-orang baik di Sumatera Barat bergabung ke Indonesia karena mereka tahu negara akan lebih baik membantu Sumatera Barat. Begitu juga Aceh. Nah sekarang ketika sulit, negara bantu. Jakarta bantu. And no action. Semua yang dilakukan pemerintah di luar ekspektasi Anda. Ya pasti pemerintah akan bilang saya nyinyir aja. Semua yang mengkritik pemerintah hari ini akan dibilang nyinyir aja. Apa bantuanmu? Jadi Anda membaca apa dari presiden kemarin ke lokasi? Inkompeten. Saya harus jujur Mbak. Saya ngajar di kampus. Saya ngajarin manajemen. Saya ngajarin manajemen bencana. Saya sekolah dengan baik supaya saya tahu teorinya. Sedih nggak? Saya sekolah jauh-jauh, kemudian orang Indonesia banyak yang pinter. Banyak orang-orang hebat penanganan bencana di Indonesia ini. Ketika bencana terjadi, negara dikelola oleh orang-orang seperti ini. Fair nggak? Nggak fair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara, Profesor S.T. Burhanuddin, beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Saudara Febri Adrian Syah, Jaksa Agung Muda Intelligence Saudara Reda Mantovani, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto,
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Saudara Hanif Faisal Nurofik, Menteri Keuangan Saudara Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Saudara Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Investasi Danantara dan Menteri Investasi Saudara Ruslan Perkasa, lengkapnya. Juga COO Danantara hadir Saudara Doni Oskarya, para anggota Kabinet Merah Putih yang hadir mungkin tidak tercatat. Saudara-saudara sekalian, para ketua, wakil ketua, anggota, pengarah dan pelaksana satuan tugas penertiban kawasan hutan, para pimpinan perusahaan BUMN, para hadirin undangan dan rekan-rekan pers dan media yang hadir. Saudara-saudara sekalian, oh ya, di sini hadir juga beberapa pimpinan. Kepala Badan Informasi Geospasial Profesor Muhammad Aris Marfai, Kabareskrim Polri Komjen Polisi Syahhardianto, Wakil Jaksa Agung RI PLT Profesor Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung tadi sudah Muda Tindak Pidana Khusus Saudara Febri Adiansyah, Jaksa Agung Muda Pembinaan Saudara Hendro Dewanto, Jaksa Agung Muda Perdata Saudara Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Intelijen Saudara Reda Matufani, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Saudara Ali Ridho, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara Saudara Agus Sutomo yang saya hormati. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita sebagai bangsa, atas kesehatan yang diberikan kepada masing-masing pribadi kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita selalu ingat kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di berbagai tempat di wilayah Nusantara kita, di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di tempat-tempat lain yang juga mengalami berbagai musibah di saat-saat yang lalu. Kita selalu berdoa mereka selalu diberi kebaikan, diberi kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Kita juga ingat saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, anggota-anggota kita yang bekerja keras di daerah bencana, sudah berminggu-minggu, sudah berapa puluh hari tanpa istirahat. Ada juga yang kehilangan nyawanya untuk membantu korban bencana. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan
saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan peraturan Presiden nomor 5. Saudara-saudara sekalian, juga tadi dilaporkan Satgas berhasil menguasai kembali 4 juta hektar lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar ketentuan. Saya sampaikan terima kasih saya, penghargaan saya sebesar-besarnya kepada semua pihak dari semua KL yang telah mendukung kegiatan daripada Satgas PKH ini, terutama juga kepada Satgas PKH itu sendiri yang terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, unsur Tentara Nasional Indonesia, unsur Departemen Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, BPKP, dan lembaga-lembaga lain. Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit, harus verifikasi, mengecek 4 juta hektar tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita faham, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas. Ini di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer, vlogger dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu karena kesetiaan saudara-saudara kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan tanah air kita. Saya terima kasih saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Baru ujung. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah nomics, berani melecehkan, berani menghina negara Kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia,
menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka. Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun. Dan baru 3 bulan saya kira, November, Desember, belum sampai 3 bulan kita sudah keluarkan peraturan Presiden nomor 5. Kita bentuk Satgas terdiri dari banyak unsur yang bertanggung jawab. Penegak hukum, melaksanakan tugas yang saya berikan. Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau di lobi sini, di lobi sana. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara. Itu tugas saya. Dan saudara-saudara telah melakukan dengan baik, dengan tertib, dengan sesuai ketentuan, sesuai hukum. Dan hasilnya kita bisa lihat hari ini, sekian triliun. Yang saya katakan baru ujungnya. Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar. Ada yang bandel, mungkin anggap sepele, ya kita sudah buktikan dan kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main. Saudara-saudara sekalian, sebagai contoh, yang 6 triliun aja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, 6 triliun, 100.000 rumah hunian tetap. Padahal kebutuhannya berapa ya untuk bencana 3 provinsi ini? Ada yang kuasai angkanya, kurang lebih berapa? Mendekati 200.000. Dengan ini saja 100.000 sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? 22, ini berapa? 20 perusahaan ini. 20 perusahaan. Ya. Ingkar, tidak mau memenuhi kewajiban mereka. Yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita. Dan ini baru ujungnya. Saudara-saudara. Waktu saya dilantik, saya sudah katakan, saya ajak bangsa Indonesia untuk berani menghadapi kekurangan, berani menghadapi kenyataan, walaupun pahit, untuk kita survive sebagai bangsa. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah.
Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKH, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Saya sampaikan briefing saya kepada mereka. Cobalah, apa yang kita cari di dunia ini sebagai manusia. Saya selalu katakan, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati, kita tinggalkan nama. Lebih baik kita nanti dipanggil Tuhan, membela kebenaran, membela rakyat, menyelamatkan masa depan bangsa kita. Kita mulia, kita terhormat. Kita pergi, kita menghadap Yang Maha Kuasa dengan ikhlas, saudara-saudara. Ya, jadi hari ini saya bahagia. Walaupun perjalanan masih berat. Tapi saya punya insting bahwa tahun 2026 kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih berani lagi. Kita sekarang sudah istilahnya kepalang tanggung, ya. Benar enggak? Mau mereka apakan? Mau mereka bayar siapapun, memfitnah kita, ya, menjelek-jelekan kita, mengatakan ini, enggak ada masalah. Kita kerja terus. Kita kerja terus untuk rakyat, dan rakyat merasa dan melihat apa yang kita kerjakan. Kita akan selamatkan kekayaan negara dengan tidak ada keraguan. Saudara sekalian, terima kasih Satgas PKH. Terima kasih keberanian saudara. Saudara menurut saya adalah pendekar sejati. Kalian adalah patriot sejati. Kinerja kita, persatuan kita, teamwork kita, semua. Kejaksaan, polisi, tentara, kementerian yang bekerja. Karena di tempat masing-masing ada yang baik dan ada juga yang tidak baik di setiap jajaran kita. Kita mengakui ribuan tahun, puluhan sejarah peradaban manusia mengajarkan pasti ada yang pihak menegakkan kebenaran dan pihak yang berada di jalan yang jahat. Mereka yang zolim, mereka yang batil, mereka yang lurus. Kurawa, Pandawa. Silakan. Evil and the good against evil. Kita tahu, kita di tiap organisasi kita paham. Karena sudah lama Republik kita mau dirusak. Setiap lembaga, setiap organisasi dirusak
oleh koruptor-koruptor. Nyogok pejabat di setiap eselon. Saudara-saudara sekalian. Ini harus kita lawan, dan ini akan kita lawan, dan ini sedang kita lawan. Dan saudara-saudara adalah ujung tombak. Sekali lagi, dari hati saya paling dalam, terima kasih atas nama rakyat, dan hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Saya hormat sama kalian semua. Marilah kita teruskan, jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Apapun anasir-anasir, antek-antek asing, dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat. Apapun mereka, rakyat di bawah mendukung kita. Rakyat mendoakan kita. Rakyat akan membela kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Satgas PKH. Terima kasih Jaksa Agung, leadership Anda. Mungkin Anda tidak populer, tapi tidak populer bagi segelintir maling-maling itu. Anda didoakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Teruskan perjuangan. Selesai. Merdeka! 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 Ya gitu kalau jabatan didapat karena relasi, bukan kompetensi. Jadi dejavu saya. Berita malam ini kita akan bahas soal kasus korupsi lagi. Tuh kan bener, pelakunya kagak kapok-kapok. Emang dasar bobrok. Yang baca sama yang denger udah gak shock. Shock. Kali ini ada cerita dari Bekasi. Kasus pejabat dan keluarganya yang nyolong duit rakyat. Tentang praktek dinasti yang lanjut korupsi. Untung langsung ketangkap. Kalau enggak bisa lanjut kolusi, nepotisme, lanjut lagi nyawa. Ya gitu kalau jabatan didapat karena relasi, bukan kompetensi. Jadi dejavu saya. Sabtu 20 Desember kemarin, KPK resmi menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka kasus korupsi proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Sebelumnya pada 17 sampai 18 Desember, Ade udah lebih dulu kena OTT, operasi tangkap tikus. Operasi tangkap tangan. Tangan tikus. Ya udahlah ya, sama-sama kotor ini. Tapi sebelum OTT, Ade sempat mendadak hilang 2 hari. Bukan hilang kayak Ninja Hattori, tapi nggak nongol di acara resmi. Jadi waktu itu Ade nggak datang ke pertemuan kepala daerah se-Jawa Barat di Cianjur Rabu 17 Desember. Besoknya Kamis 18 Desember dia juga nggak muncul di rapat koordinasi program MBG Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung. Masih di hari yang sama, Ade juga nggak kelihatan di acara peresmian wisata Kawung Tilu di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Soal ngilangnya Ade ternyata nyambung sama omongan Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja. Asep bilang komunikasi terakhirnya sama Ade itu 2 hari sebelum penangkapan. Lalu tiba-tiba Ade nongol. Bukan di acara, bukan di kantor, tapi nongol di KPK. Jadi tersangka koruptor. Tersangka korupsi. Nggak pakai seragam dinas harian, tapi pakai rompi oranye tahanan. Zaman sekarang ada aja kepala daerah yang hobinya ngilang.
Kemarin pas bencana ada yang hilang. Sekarang pas di OTT ngilang. Giliran bahas proyek nongol semua. Dan Ade nggak sendirian, ada ayahnya HM Kunang sama satu orang dari pihak swasta yang ikut terciduk namanya Sarjan. Kalau Marjan diaduk. Kalau wajan diminyakin. Kalau jajan bayar, jangan ngutang. 3 orang tadi ternyata satu geng. Main bareng. Bukan main engklek atau main gobak sodor, tapi main proyek pakai cara kotor. Pola mainnya ijon. Simpelnya duit setor duluan, proyek dikasih belakangan. Itu proyek apa DP rumah? Kalau DP rumah jelas ada rumahnya. Kalau proyek tergantung. Ketangkap duluan apa proyeknya yang jalan duluan? Lah ini proyek belum jalan udah jadi tahanan. Kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Ade sebagai kepala pemerintahan di Pemkab Bekasi sudah jalin komunikasi sama Sarjan sejak setahun terakhir. Terus ayahnya HM Kunang yang juga kepala desa Sukadami Cikarang Selatan juga ikut nimbrung. Perannya jadi kurir duit sekaligus ikut minta bagian. Dunia udah bolak-balik. Biasanya anak minta bapak. Ini bapak minta anak. Jangan sampai bapaknya minta ke paman. Paman gober kan banyak duitnya. Balik lagi, catatan KPK, duit ijon antara Ade sama Sarjan yang melalui HM Kunang totalnya 9,5 miliar rupiah. Dikasihnya nggak sekali, tapi 4 kali. Cash keras ini. Kalau cash lembut, cash set kamar mandi. Dan gak cuma itu, sepanjang tahun 2025, Ade juga diduga nerima duit lain dari beberapa pihak, totalnya 4,7 miliar rupiah. Kalau dijumlah, duit yang terkumpul dari praktek ijon ini mencapai 14,2 miliar rupiah. Bayangin 14,2 M, itu kalau bikin proyek jalan, tetap aja kagak mulus. Orang dikorupsi lagi. Kalau jalannya mulus, nggak ada proyek lagi. Gitu aja terus sampai Messi jualan agar-agar SD. Bisa dibentuk apa aja tuh. Mau dibentuk pohon sawit juga bisa. KPK juga menyita barang bukti 200 juta rupiah yang merupakan setoran keempat dari Sarjan ke Ade. Masih kata Asep Guntur, HM Kunang ini nggak cuma sekedar nganter duit. Dia juga sering minta jatah sendiri. Bahkan ada yang diminta tanpa sepengetahuan Ade. Dan yang dimintain duit bukan cuma Sarjan, tapi juga pihak lain. Bapak cemana ini? Ibarat lo ajak teman main PS di rumah, lo tinggal ke toilet bentar nih, PS lo direntalin sama bapak lo. Kapok-kapok tuh temen lo. Sekarang posisi mereka bertiga jelas. Ayah, anak, sama Sarjan. Harus nginep di rutan KPK selama 20 hari buat pemeriksaan intensif. Kalau insentif tergantung nasib. Nasib. Pas digiring ke mobil tahanan, Ade sempat bilang minta maaf ke masyarakat. Habis itu udah kicep diem. Udah kayak tikus kena lem tikus. Baguslah diem daripada godain jurnalis cewek. Yang lihat gak cuma malu tapi mual. Sejak saat itu nama Ade Kuswara sama HM Kunang langsung jadi omongan publik.
Kita bahas Ade dulu ya. Jadi Ade resmi menjabat Bupati Bekasi periode 2025 sampai 2030 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta tanggal 20 Februari. Waktu dilantik usia Ade masih 31 tahun 6 bulan. Dan jadi bupati definitif termuda. Lebih muda dari bupati-bupati Bekasi sebelumnya yang rata-rata baru menjabat di usia 40-an. Ternyata umur boleh muda, rakusnya sama aja. Sebelum duduk di kursi bupati, Ade juga sempat jadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Wah, berarti muda banget pas jadi anggota dewan. Kukira generasi emas, ternyata generasi cemas. Gak cuma karirnya, soal harta juga ikut disorot. Dari catatan di LHKPN per 11 Agustus 2025, total kekayaan Ade tembus 79,16 miliar rupiah. Bayangin, muda, kaya, berkuasa, apalagi sih yang dicari? Penonton dapat bonus 1 juta aja udah scroll-scroll rumah di BSD. Jangankan buat bayar DP, beli lampu tamannya aja nggak dapet. Diganti sama lampu senter. Dan yang paling gede adalah aset tanah dan bangunan nilainya 76,25 miliar rupiah. Mayoritas tanahnya di Kabupaten Bekasi cuma 2 bidang yang lokasinya di luar Bekasi, masing-masing di Cianjur sama Karawang. Wah, tuan tanah nih. Wah, kita nyari tanah makam aja ngantri. Selain itu, Ade juga tercatat punya kendaraan dan mesin senilai 2,45 miliar rupiah. Lalu kas dan setara kas 147,9 juta rupiah plus harta bergerak lain 43 juta rupiah. Kendaraan dan mesinnya aja miliaran. Nggak mungkin pakai bensin subsidi ini. Untung aja SPBU swasta udah pada dibuka. Tapi dianya di penjara. Bukan isi bensin tapi isi berita acara. Sekarang geser ke ayahnya, HM Kunang yang biasa dipanggil Abah Kunang atau Lurah Kunang. Dikenal sebagai tokoh yang cukup disegani di Cikarang. Bahkan HM Kunang dijuluki Jawara Bekasi. Karena kiprahnya di seni bela diri tradisional dan pengaruhnya di warga. Tapi sekarang sepertinya dia susah membela diri. Soalnya yang dilawan bukti sama saksi. Sama pasal. Pasal nggak bisa dilawan pakai jurus tokek melempar buah. Lagian mana ada tokek lempar buah. Yang ada dimakan. Tokek nggak makan buah juga ya. Ini kenapa jadi bahas tokek? HM Kunang juga disebut sebagai orang penting di balik karir politik Ade. Jejaring yang dia bangun selama 3 periode jadi kepala desa plus penguasaan wilayahnya. Jadi modal besar sampai anaknya bisa duduk sebagai Bupati Bekasi. Hebat ya, bisa 3 periode. Ada juga yang ngotot tapi gagal 3 periode. Jadi dejavu saya. Kasus ini bikin daftar kepala daerah Bekasi yang kena korupsi makin panjang. Sebelumnya udah ada nama-nama seperti Mokhtar Muhammad, Rahmat Effendi, sama Neneng Hasanah Yasin. Nggak kabupaten, nggak kota, korupsinya merata. Dan ini bukan cuma cerita Bekasi, kasus Ade sama ayahnya juga menambah daftar panjang kasus korupsi yang menyeret keluarga. Setidaknya ada 7 kasus yang nyeret keluarga kepala daerah, mulai dari ayah dan anak di Bandung Barat, AA Umbara Sutisna sama anaknya Andri Wibawa yang jadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanggap darurat bencana nasional COVID-19. Dalam kasus ini peran ayah di pemerintahan, anak di swasta. Bagi job desk. Bapak atur proyek, anak jalanin proyek.
Kasus ayah dan anak juga datang dari Sumatera Selatan. Kali ini bedanya ayah dan anak tidak terlibat dalam kasus yang sama. Mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin kena kasus gas bumi dan pembangunan Masjid Sriwijaya. Sementara anaknya Dodi Reza Alex Nurdin yang jabat Bupati Musi Banyu Asin kena kasus suap proyek infrastruktur. Bapaknya korupsi masjid, anaknya korupsi infrastruktur. Bapaknya gubernur, anaknya bupati. Dari provinsi sampai daerah merata. Merata rusaknya. Selain paket ayah dan anak, ada juga paket suami dan istri. Macam-macam paketnya. Tinggal pilih aja promonya. Tapi pancake-nya jam 11 malam udah nggak ada kan buat sarapan itu. Paket suami dan istri mulai dari Bupati Karawang Ade Suara dan istrinya Nur Latifah. Dalam kasus TPPU tahun 2014. Lalu Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al-Jufri dan istrinya Susana terkait suap sengketa pilkada kepada mantan Ketua MK Akhil Mokhtar di tahun 2015. Kemudian ada Wali Kota Cimahi Ati Suharti dan suaminya M. Itok Tohija dalam kasus suap pembangunan tahap 2 Pasar Atas Baru Cimahi tahun 2016. Lanjut Bupati Kutai Timur Ismu Nandar dan istrinya Encek Ungguria dalam kasus suap proyek infrastruktur tahun 2020. Memang cara orang romantis beda-beda ya. Ada yang kasih bunga, ada yang kasih coklat, ada yang bajunya couple, tulisannya tahanan KPK. Dan terakhir ada juga paket korupsi yang menjerat kakak dan adik. Oh, ada lagi paketnya. Ini menjerat kakak dan adik ya. Seperti kasus Gubernur Banten Ratu Atut Kosia bareng adiknya Tubagus Kairi Wardana alias Wawan. Dalam kasus pengadaan alat kesehatan dan suap sengketa pilkada di MK saat dipimpin Akhil Mokhtar. Memang kakak dan adik susah dipisahkan. Waktu kecil berantem rebutan mainan. Gedenya kompak mainin anggaran. Dari kasus ini kita diperlihatkan betapa merusaknya dinasti politik yang melahirkan kekuasaan korup dan penuh intrik. Saat jabatan diterima tanpa proses, asal terima beres, korupsi jadi lebih luwes. Korupsi bukan lagi dianggap kesalahan, tapi kebiasaan. Jabatan bukan untuk melayani warga, tapi mengamankan harta keluarga. Dinasti politik harus dihentikan, bukan dibiasakan. Karena selama kekuasaan terus diwariskan, korupsi akan terus dianggap kesempatan. Dan jika jabatan dan kekuasaan terus diperoleh lewat jalan pintas, maka jangan heran kalau kursi kekuasaan terus diduduki orang-orang culas tanpa integritas. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Aura Kasih naik dokar ke Surabaya. Aura Kasih pergi makan rendang. Aura Kasih nampak baliho. Aura Kasih makan semangka. Ih, nggak nyangka.
negeri. Bantahan pengacara tak mempan, netizen justru temukan 3 kode keras aura kasih yang diduga buat Ridwan Kamil. Apa saja? Pertama, tulisan mungil Miss UR di pojok foto liburannya yang bikin geger. Kedua, aura pamer buket bunga pink lengkap dengan surat cinta manis yang lagi-lagi ditujukan untuk inisial. R, yang paling bikin merinding, aura pernah pamer lukisan pria di pinggir danau yang objeknya mirip banget dengan video unggahan Kang Emil. Meski keduanya bungkam, netizen makin yakin ada sesuatu di balik inisial R tersebut. Hanya kebetulan atau memang kode cinta yang bocor. Kemudian menelusuri unggahan lama Aura Kasih. Pada akhir Desember 2023, Aura Kasih mengunggah foto dengan outfit yang dinilai mirip dengan foto viral di Italia. Tidak hanya itu, pada Agustus 2023, Aura Kasih juga mengunggah foto dengan bawahan yang dinilai sama persis dengan yang dikenakan perempuan dalam foto viral tersebut. Ridwan Kamil sendiri diketahui pernah mengunggah sebuah video pada September 2023. Pakaian yang dikenakannya dalam video tersebut dinilai identik dengan outfit dalam foto kebersamaannya dengan perempuan yang diduga Aura Kasih. Sebuah video unggahan Ridwan Kamil pada Juni 2024 juga kembali menjadi sorotan. Dalam video itu ia menyebutkan sosok berinisial R sebagai pribadi yang kalem dan mengesalkan, namun tetap dirindukan. Pernyataan ini kemudian dihubungkan warganet dengan Aura Kasih yang sebelumnya sempat mengunggah pesan rindu kepada sosok berinisial R. Jika dilihat dari rangkaian waktu unggahan tersebut, sebagian warganet menduga kedekatan antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih telah terjalin sejak lama. Bahkan, kedekatan tersebut dicurigai masih berlangsung hingga gugatan cerai diajukan. Sejumlah unggahan lain juga dijadikan dugaan bukti kedekatan. Sebuah lukisan yang diunggah Aura Kasih dinilai memiliki pose yang sama dengan unggahan Ridwan Kamil pada Oktober 2023. Selain itu, unggahan kiriman bunga yang disertai ucapan terima kasih kepada Mr. R turut memicu spekulasi publik. Berbagai bukti dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil dan Aura Kasih tersebut pun semakin menghebohkan media sosial. Publik pun mengaku tidak menyangka sosok seorang mantan gubernur dikaitkan dengan dugaan memiliki lebih dari satu perempuan selain istrinya. Jadi biar aja mereka demo, tapi kebijakan udah seperti itu. Terkait kemarin aksi kepala desa minta menurunkan dana tahap 2 di 2025, ini kan dari Pak Presiden sendiri dikeluarkan untuk audit. Nah, bagaimana audit yang akan dilakukan? Kemudian juga apakah ada desa yang diaudit ini, apakah sebelumnya yang ada kebocoran dana seperti apa? Enggak, yang tahap 2 kan yang diluncurkan itu yang sekitar 7T ya. Tapi ada sebagian ditahan untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih. Jadi kita nggak berubah polisi setelah demo itu. Jadi biar aja mereka demo, tapi kebijakan udah seperti itu. Kau memang tidak ada otak kau Jokowi. Tidak ada otak kau sama sekali. Masa anak kau nggak sekolah? Gibran ketika sekolah di SMPN 1 Solo kena masalah narkoba katanya. Kena operasi Polres Solo, dikeluarkan dari sekolahnya dan otomatis Gibran tidak memiliki ijazah SMP. Jadi SMP aja nggak ada. Karena bapaknya Gibran, Jokowi waktu itu menjabat wali kota Solo, maka nasib Gibran yang narkoba itu ditolong ke Polres Solo. Waktu itu dijabat oleh Listio Sigit Prabowo. Nah, coba 5 anak dititipkan ke Pangdam dan 11 anak di Polres Solo. Setelah 5 hari
tawanan dilepas dan dimnya waktu itu dijabat oleh Agus Subianto, Panglima TNI sekarang. Hebat betul. Hebat betul hebat. 5 anak yang dikodim dilepaskan semua, termasuk anaknya Sekda Solo, untuk menutup malu orang tuanya yaitu Jokowi. Maka Gibran diungsikan ke Singapura dalam rangka rehabilitasi tergantung kecanduan narkoba. Dari kecanduan narkoba. Dan untuk kesibukan Gibran mengikuti kursus-kursus di Singapura dan mengikuti kursus bahasa Inggris Insert College Australia selama 6 bulan. Jadi Gibran tidak punya ijazah SMP maupun ijazah SMA. Pada waktu Jokowi jadi presiden, maka Gibran diorbitkan menjadi wali kota Solo. Dan karena bapaknya jadi presiden, dengan pertolongan Nadine Makarim dibuatkan surat keterangan penyetaraan setingkat SMK SMA untuk persyaratan jadi wali kota Solo dan aman, dan kemudian surat keterangan persyaratan SMK SMA untuk bukti syarat jadi Pilpres 2024, dan luar biasanya bisa dimenangkan bapaknya jadi wapres. Hebat kan? Ya, betul-betul hebat. Betul-betul hebat. Kesimpulannya, Gibran tidak memiliki ijazah SMP. Maka mustahil Gibran punya ijazah SMA. Gitu. Ini keterangan yang valid ini. Terungkap sudah bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA biasanya. Dan yang ada adalah surat keterangan kelulusan setara paket C dan Kemendikdasmen yang menerima Nadiem Makarim koruptor, pengadaan laptop Chromebook yang 11 triliun dan uangnya 4,5 triliun diserahkan ke bandit Jokowi di rumah Jokowi Solo, Jalan Kutai, nomor 1 Sumber Banjarsari, Solo, dihasilkan oleh Gibran. Pernyataannya, bagaimana proses pengeluaran suratnya? Apakah ada keistimewaan yang diberikan? Ada nggak keistimewaan yang diberikan kepada Prabowo? Sehingga bisa diangkat jadi wakil. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan, tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka
program makan bergizi tetap dilaksanakan, tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah.